إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa di tengah-tengah kita ada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman: wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna fikum Rasulullah, bahwasanya pada diri kalian itu ada Rasulullah. Kata Imam Ibnu Katsir, ay i'lam anna fikum Rasulullah fa'azzimuh wa waqqiruh wa ta'addabu lah fa innahu a'lam minkum bimasalihikum. Ketahuilah oleh kalian bahwa pada diri kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hormatilah, agungkanlah, beradablah terhadapnya, karena sesungguhnya ia lebih tahu dari kalian tentang apa saja yang maslahat untuk kalian. Wa asfaq minkum min anfusikum, ia lebih sayang kepada kalian daripada sayangnya kalian kepada diri kalian sendiri. Sebagaimana Allah berfirman: an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, Nabi itu lebih layak untuk diikuti oleh kaum mukminin dari mengikuti pribadi mereka, diri mereka sendiri. Di sini Allah mengingatkan bahwa pada diri kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah meninggal dunia, ada sunnahnya. Rasulullah telah meninggalkan kepada kita dua warisan yang agung. Rasulullah bersabda: taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Siapa saja yang dua perkara ini berpegang kepada keduanya, ia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agungkanlah keduanya, akhi. Pelajarilah oleh kita bersungguh-sungguh. Jagalah adab kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah berfirman setelahnya: wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalaulah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, menaati kalian dalam banyak perkara, kalian akan susah, kata Allah. Sebagaimana Allah berfirman: walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Kalaulah kebenaran mengikuti hawa nafsu manusia, maka akan terjadilah kerusakan di langit dan di bumi.
Allah mengingatkan, kalau Rasulullah mengikuti kalian, kalian akan binasa. Maka kewajiban kalian ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ia lebih tahu dari kalian tentang jalan yang menunjukkan kita ke dalam surga, tentang kemaslahatan hidup kita di dunia dan akhirat, tentang apa saja perkara yang diridhai oleh Allah atau dimurkai olehnya. Maka kewajiban kita ya akhal Islam untuk benar-benar menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ulaika humur rasyidun." Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan, dan Allah hiaskan keimanan pada hati-hati kalian, dan Allah jadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka lah orang-orang yang berakal, orang-orang yang terbimbing hidupnya. Umat al-Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengingatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada diri mereka ada Rasulullah, maka kewajiban kalian mengikuti Rasulullah, bukan Rasulullah mengikuti keinginan kalian, bukan. Maka kemudian Allah memberikan kepada para sahabat sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu dijadikan hati mereka cinta kepada keimanan, dihiaskan keimanan di hati mereka, dan dijadikan mereka benci kepada kemaksiatan. Mereka tidak suka kepada kekafiran. Lalu Allah menyebutkan bahwasannya mereka seperti itulah. Ulaika humur rasyidun. Siapa itu rasyid? Rasyid artinya orang yang berakal. Rasyid artinya yang mustaqim alal hidayah, lurus di atas hidayah. Maka sudahkah kita ya akhal Islam dijadikan hati kita cinta kepada keimanan? Sudahkah hati kita dihiaskan keimanan oleh Allah di hati kita, sehingga tidak ada yang lebih kita cintai kecuali keimanan dan ketaatan? Ataukah ternyata keimanan dan ketaatan terasa berat di hati-hati kita? Ternyata ada sesuatu yang lebih kita cintai dari keimanan. Ternyata ibadah tidak terhias di hati kita. Ternyata zikir kepada Allah tidak terasa nikmat di lisan kita dan di hati kita. Dan ternyata akhal Islam kita lebih menyukai nyanyian, musik, dan yang lainnya, yang semua itu melalaikan kita dari Allah Azza wa Jal. Demi Allah, tidak ada satupun kenikmatan yang lebih besar dari ini, yaitu dijadikan seseorang mencintai keimanan, lalu dihiaskan keimanan itu di hatinya. Orang seperti ini dia akan merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah lebih besar kenikmatannya dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah jadikan kalian membenci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Subhanallah ya akhal Islam. Ketika di hati kita ada kebencian kepada maksiat, berarti iman masih ada di hati kita. Tapi ketika kita sudah tidak ada kebencian kepada maksiat, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa illam yastati, jika ia tidak mampu, ubah dengan lisannya. Jika tidak mampu dengan lisan, ubah dengan hatinya. Kalau ternyata hati tidak bisa juga, apa kata Rasulullah? Walaysa wara'a dzalika min khardalin min iman. Tidak ada lagi di belakang itu sebesar biji sawi keimanan. Artinya ketika seseorang di hatinya sudah tidak ada pengingkaran kepada maksiat, hatinya tidak lagi mengingkari maksiat, tidak benci kepada maksiat, berarti seperti yang Rasulullah sebutkan, tidak ada di belakangnya sebesar biji sawi keimanan ya akhwal Islam. Maka nikmat yang besar yang Allah berikan kepada para sahabat, generasi yang sangat utama, generasi yang paling utama,
dijadikan hati mereka cinta kepada keimanan, dihiaskan iman di hati mereka, dan dijadikan mereka benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan Allah menyebutkan merekalah orang-orang yang tertunjuki, orang-orang yang berakal, orang-orang yang lurus di atas jalan kebenaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ummatal Islam. Sudah kita sebutkan tadi, di antara kenikmatan yang besar dijadikan hati kita benci kepada kemaksiatan. Namun terkadang kebencian kita kepada pelaku maksiat tidak harus kita perlihatkan. Terkadang kita harus berlemah lembut kepada pelaku maksiat agar ia mau ingat atau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dia Allah mengirim Nabi Musa dan Harun kepada manusia yang sangat rusak akidahnya, yaitu Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Allah mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia tagut, telah melampaui batas, dan ucapkan kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut supaya ia mau ingat atau takut. Pastinya Nabi Musa benci kepada Fir'aun karena kekafirannya. Akan tetapi ternyata Allah menyuruh Nabi Musa untuk memperlihatkan kelembutan di dalam berbicara kepada Fir'aun. Abu Darda berkata, inna lanakshiru wujuhana ila qaumin wa qulubuna tal'anuhum khasyata an yakubbahu Allahu finnar. Kami terkadang harus tersenyum kepada orang-orang yang hati kami melaknat dia, karena kami khawatir Allah telungkupkan ia ke dalam neraka jahanam. Kita terkadang benci kepada pelaku maksiat, tapi terkadang kita tidak perlu untuk memperlihatkan kebencian kita, supaya ia tidak lari dari kebenaran, supaya ia mau menerima nasihat. Mudah-mudahan ia takut kepada Allah dan mendapat hidayah lalu taubat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Washfi mardal muslimin waghfir limautahum. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.